Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini di waktu yang di waktu libur, hari Ahad ya, kita bisa berkumpul bersama dalam satu kajian bulanan yang kajian bulanan malam ini untuk membahas kitab fikih empat mazhab adalah perdana yang akan nanti dibawakan oleh Ustadz Fathullah. Terima kasih yang sudah bergabung di layanan Zoom. Nanti ke depannya insya Allah mungkin akan diusahakan untuk bisa juga live di YouTube maupun Facebook. Sambil menunggu Ustadz Fathullah menyiapkan segala sesuatunya, ada beberapa hal yang mungkin saya sebagai panitia untuk menyampaikan terkait dengan kajian bulanan ini. Jadi saya ingin pertama mungkin mengutip satu kalimat dari pertama mungkin Imam Ahmad bin Hambal ya. Beliau mengatakan an-nasu ahwaju ilal ilmi minhum ila ta'am wasyarab ya. Lianna ta'am wasyarab yahtaju ilaihi fil yaum marratan aw marratain wal ilmu yahtaju ilaihi fi kulli waqt. Jadi artinya manusia lebih membutuhkan ilmu daripada makan dan minum. Karena makan dan minum hanya dibutuhkan sekali atau dua kali sehari. Sementara ilmu dibutuhkan setiap saat. Atau perkataan ulama Al-Hasan Al-Basri yang menyatakan bahwa man amila bigori ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Jadi barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka kerusakan yang ia timbulkan lebih banyak daripada kebaikan yang ia hasilkan. Dari latar belakang nasihat-nasihat para ulama, maka kami mencoba memilih mengkaji satu kitab fikih empat mazhab ini. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan dari awal sampai akhir supaya kajian kita itu runut dan kholas gitu ya sampai selesai. Jadi kalau mengkaji kitab dari awal sampai akhir, insya Allah ilmunya bisa runut gitu. Namun demikian, mungkin ada beberapa hal kenapa kita pilih kitab fikih empat mazhab ini. Pertama, meningkatkan toleransi dan sikap moderat. Ini yang tujuan utama ya. Jadi bukan berarti kita kaji empat mazhab untuk menyalahkan mazhab yang lain, tapi justru ingin menumbuhkan sikap toleransi dan sikap moderat. Karena ternyata satu pembahasan itu banyak pendapat dan versi seperti itu ya. Ini perlu kita sepakati dulu bersama-sama ya. Kemudian juga menumbuhkan sikap kritis dan objektif. Kalau kita mengkaji berbagai pendapat dari mazhab yang berbeda, tentu akan melatih akal kita untuk berpikir kritis ya, memahami alasan di balik hukum dan tentu tidak langsung menerima pendapat tanpa analisis. Kemudian selain itu juga dapat membantu penetapan hukum yang kontekstual. Jadi dalam kehidupan modern yang kompleks, kajian lintas mazhab membantu membantu kita untuk memilih pendapat mana yang paling relevan dan maslahat untuk diterapkan dalam konteks kekinian. Itulah kenapa kita mencoba mengkaji beberapa mazhab. Nah, itu mungkin latar belakang kita memilih kitab empat mazhab ini ya, Bapak Ibu sekalian, supaya kita satu pandangan dan satu pendapat, satu tujuan kita belajar kitab ini. Sebelumnya saya sapa dulu Ustadz Fatullah, apakah sudah? Insya Allah, San. Insya Allah. Baik, 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 alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelum beliau menyampaikannya, sedikit saya perkenalkan bahwa beliau ini nama lengkapnya Ustadz Fathullah ya, Al-Hafiz, Masya Allah. Jadi beliau ini aktivitasnya di Rumah Quran Al-Kautsar ya, Ustadz ya. Kemudian beliau Yes, juga San. pengajar di Pondok Pesantren Darussolihin. Organisasinya beliau aktif di IKADI ya, IKADI Sulsel. Kalau pendidikan banyak sepertinya mahad yang beliau pernah belajar ya. Mungkin di antaranya ada Pondok Pesantren Safinatun Najah di Serang, Banten. Jadi orang Banten ya beliau. Orang Banten yang hijrah di Makassar. Kemudian beliau pernah belajar juga di Ponpes Bani Kapsah di Serang, Banten.
Dan di Makassar beliau beliau pernah menempuh pendidikan di Ma'had Albir Makassar. Itu mungkin sekilas saja untuk perkenalan Ustadz Fatullah. Nanti untuk lebih dalam mungkin beliau yang akan memperkenalkan diri. Taib, tafadhol Ustadz, saya serahkan ke antum. Ya, jazakallah Ustaz Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin share ininya saja ya, kitabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatimin nabiyyin wa rahmatillahi lil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma akhrijna minal dhulumatil wahmi wal jahli ila nuril ma'rifati wal ilmi. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, Ibu Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, jamaah Majelis Fikih online ya. Ini majlisnya majlis online ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi dan tidak menyebabkan apa namanya tidak mengurangi keberkahan dan tidak menimbulkan apa namanya Jangan bisa yang salam pakai kalau mau atau saja. salah yang tersampaikan tidak utuh karena gangguan apa namanya gangguan sinyal. Mudah-mudahan terhindar dari itu semua. Insya Allah di layar saya sudah tampilkan. Kalau Ustadz Wahyu tadi bilang semoga runut, bisa itu. Sebenarnya urutan bahasannya itu di kitab karya Syekh Abdurrahman ini dimulai dengan pembahasan an-najasah. Kemudian baru pembahasan tentang babul miyah, bab tentang air, baru kemudian pembahasan tentang wudhu. Tetapi saya memilih dulu terlebih dahulu tentang wudhu karena ini sangat apa namanya intens kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu saja ibadah itu nanti akan dinilai sah ya, secara hukum fikih kalau kemudian ada syaratnya, terpenuhi syaratnya, terpenuhi rukun-rukunnya, dan menghindari hal-hal yang membatalkannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mulai insya Allah dengan syurutul wudu'i, syarat-syarat wudhu. Jadi ada syarat, ada rukun. Dua-duanya ini harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka ibadahnya tidak sah atau batilah. Kemudian apa bedanya syarat dengan rukun? Kalau syarat itu dia apa namanya ayakuna khorijan an mahiyatiha kalau dari ibadah itu. Jadi dia itu adanya di luar dari hakikat ibadahnya. Kalau kita wudhu berarti dia di luar kemudian dari nanti aktivitas wudhunya. Dia harus ada sebelum wudhunya itu dilakukan. Syarat sholat, maka kemudian dia harus ada sebelum kita mendirikan sholat. Nah, makanya misalkan tentang syarat yang ulama berbeda pendapat, misalkan dalam wudhu dan juga sholat ada yang mengatakan niat, maksud saya. Niat itu syarat uh, atau kemudian rukun. Nah, misalkan Syafi'iyah yang memasukkan niat itu syarat dalam wudhu juga dalam sholat, maka kemudian konsekuensinya kalau dimasukkan rukun, maka dia harus dilakukan ketika ibadah itu dilakukan, sudah dilakukan. Makanya misalkan niat dalam sholat, ya, konsekuensinya dalam Syafi'iyah, maka niat itu dalam sholat menurut Syafi'iyah itu berbarengan dengan ketika kita mengucapkan takbiratul ihram. Takbir yang pertama itu sebagai pembuka sholat. Ketika kemudian kita mengucapkan Allah, nah di hati kitanya harus niat. Itu konsekuensinya. Karena dia dimasukkan ke dalam
ke dalam rukun. Itu apa namanya konsekuensinya. Ya, bedanya antara kemudian niat dengan karena niat dengan rukun. Karena dalam sholat itu muftatahatun bitakbir. Niat sholat itu dibuka atau dimulai dengan takbiratul ihram. Berarti sebelum takbiratul ihram itu bukan sholat. Nah, sementara rukun itu harus ada pada kemudian hakikat sholatnya. Maka dia harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Dan muhtatamatun bitaslim, nanti sholat itu ditutup dengan salam. Maka setelah salam, di luar salam, maka itu bukan bagian dari sholat. Karena sholat itu ditutup dengan salam. Nah, sama dengan syarat wudhu. Maka kemudian syarat wudhu itu harus apa namanya ada sebelum kemudian wudhu itu dilakukan. Sebelum wudhu itu dilakukan. Nah, ini mohon maaf, tidak semuanya tidak sempat saya terjemahkan, tetapi saya sudah rapihkan tadi susunannya. Mudah-mudahan mudah untuk nanti kita baca. Ya. Nah, ini kepentingannya sebenarnya kenapa saya tampilkan kitabnya. Yang pertama, meminimalisir sabkulisan. Meminimalisir saya salah ucap. Ya, kalau bahasa santrinya sabkulisan. Ya. Kalau ada kitabnya di hadapan kita, insya Allah itu salah ucapnya bisa diminimalisir. Kedua, tentu saja di zaman yang kemudian semua orang suka bicara, hoax menyebar di mana-mana, ini untuk memastikan bahwa yang saya sampaikan nantinya bukan hoax, ini bersumber dari kitab ulama. Gitu. Kenapa kitab ini dipilih? Salah satunya ketika diskusi dengan Ustadz Wahyu, kitab ini kalau dalam pembahasan fikih 4 mazhab itu pertengahan lah panjang. Jadi pendapat fikihnya, fikih ulama mazhabnya ditukil rinci, walaupun pendalilannya tidak ditukil dengan rinci. Takut terlalu lama ya pembukaannya, kita mulai saja. Syurutul wudu'i, syarat wudu. Tanqasimu syurutul wudu'i ila salasati aqsamin. Syarat-syarat wudu itu terbagi menjadi 3 bagian. Al-awwalu syurutul wujubi. Ada yang saya terima kalau bagian ini, biar gampang. Bisa silahkan dibaca terjemahannya. Al-awwalu syurutul wujubi. Yang pertama ada syarat wajib. Ya, kalau diterjemahkan letter-let, syarat-syarat wajib. Karena syurut itu jamak dari syartun. Asani syurutus sihhati. Yang kedua ada syarat sah. As-salisu, dan yang ketiga adalah syurutul wujubi was-sihhati ma'an. Yang ketiga adalah syarat wajib dan sah secara bersamaan. Wal muradu bi syurutil wujubi, dan yang dimaksud dengan syarat wajib adalah asyurutul lati tujibu alal mukallafina ayyatawaddu, yaitu syarat-syarat yang mewajibkan kepada mukallaf, seorang mukmin yang mukallaf, yang sudah kemudian layak dibebani dengan perintah dan larangan, ayatawaddu, agar mereka berwudu. Bihaitsu idza faqadat hadhihi syurutu au ba'duha lam yajib al-wudu. Lam yajibil wudu. Di mana ketika kemudian syarat-syarat ini, syarat-syarat tersebut atau sebagiannya itu tidak ada, maka wudu tidak wajib. Jadi kalau ada syarat-syarat ini, maka mukallaf tadi, kita misalnya sebagai mukallaf itu wajib berwudu. Wal muradu bi syuruti sihhati, dan yang dimaksud dengan syarat sah adalah asyurutul lati yasihul wudu'u la yasihul wudu'u biduniha.